Amasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official kembali bersama saya Fandi Maulana menjadi podcast Sudut Pandang. Sultan Ibrahim dengan gelar Datuk Sultan Malaka atau yang lebih dikenal dengan nama Tan Malaka merupakan pahlawan nasional kelahiran 2 Juni 1897. Di masanya pejuang kemerdekaan dari Suliki, Sumatera Barat ini dikenal kritis dan lantang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia, Muhammad Yamin menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia. Bahkan Presiden RI pertama, Soekarno, menyebutnya sebagai seorang yang mahir dalam revolusi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Pada momentum memperingati HUT RI ke-78 ini, spesial kami akan menilik sejarah pahlawan nasional. Saat ini, kami telah menghadirkan seorang aktivis Probolinggo yang begitu mengagumi sosok Tan Malaka. Beliau adalah Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, yaitu Mas Saiful Bahri. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, nah kali ini udah ada Mas Saiful Bahri di studio. Ya, kita sapa dulu. Selamat malam Mas Saiful. Selamat malam Mas Wandi. Aduh, tambah ganteng, tambah lama Mas Saiful ya. Baik, beliau juga salah satu pengagum Tan Malaka. Nah, kita akan bahas ya. Baik, Mas Saiful. Kita saat ini tengah memperingati Dirgahayu HUT RI yang ke-78 tahun. Nah, sebagai penerus generasi bangsa, bagaimana kita selayaknya menyambut dan mengisi kemerdekaan ini? Menurut saya banyak hal positif yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Ya, di antaranya dengan memelihara semangat persatuan dan kesatuan, mempelajari sejarah dan sebagainya. Pada garis besarnya, semangat kebangsaan kita tanah air dan nasionalisme dalam diri kita jangan sampai luntur. Ya. Nah, yang saya amati beberapa tahun terakhir ini ya, dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI, diisi dengan beberapa perlombaan seperti lomba karaoke, karnaval, atau gerak jalan dan lainnya. Sebenarnya tidak ada masalah dari beragam kemeriahan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam konteks ini kita perlu refleksi lah. Kita perlu refleksi sebagai upaya merenungkan kembali atas apa yang kita lakukan dalam memeriahkan HUT RI ini. Contohnya, dalam kegiatan karnaval ataupun gerak jalan saat ini, kebanyakan busana yang dipakai lebih ke arah kelucu-lucuan semata, seperti berdandan orang hamil, tokoh-tokoh film laga, hantu, dan lainnya. Begitupun juga dengan lomba karaoke yang dilombakan lagu-lagu umum sambil joget-joget. Jadi menurut saya, coba lebih spesifik, misalnya berbusana atau style ala pahlawan nasional, dan lomba menyanyikan lagu-lagu kebangsaan atau lagu nasionalisme. Bisa juga dengan mengangkat dan lebih mengenalkan budaya daerah. Itu menurut saya lebih edukatif. Ngomongin masalah pahlawan nih, Mas Saiful ini adalah seorang yang mengagumi sosok pahlawan Tan Malaka. Ya, bisa dijelaskan ya alasannya, Mas?
Ya sebenarnya dari sekian pahlawan nasional semuanya saya kagumi, termasuk di antaranya itu Tan Malaka, di mana beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani waktu itu oleh Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 ya. Tan Malaka seorang pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau yang saya ketahui seorang penulis narde Republik Indonesia. Buku pertama yang ditulis oleh pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Dan disitulah ia mendapat julukan sebagai Bapak Republik Indonesia. Gitu. Waduh. Ya, Tan Malaka ini sepengetahuan saya merupakan seorang ahli komunis nasionalis Indonesia, seorang penggagas dan pendiri Partai Berubah, berasal dari Syarikat Islam Jakarta dan Semarang. Ya, ia dibesarkan dalam gerakan modernis Islam kaum muda di Sumatera Barat. Tapi terlepas dari kontroversi yang ada, menurut saya Tan Malaka merupakan sosok pemikir dan pejuang kemerdekaan yang luar biasa. Beliau orang jenius yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Hidupnya didedikasikan penuh untuk tanah air. Bahkan beliau ini sempat mengesampingkan kepentingan kehidupan pribadinya dan tidak sampai menikah. Gitu. Dalam perjuangannya, ia seringkali masuk penjara, mengalami pengasingan dan semacamnya. Tan Malaka menghabiskan sebagian besar kehidupannya dalam pembuangan di luar Indonesia dan secara tidak henti-hentinya diancam dengan tahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutunya pada waktu itu. Namun walaupun jelas disingkirkan, Tan Malaka masih bisa memainkan peranan intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Meskipun dia seorang komunis, akan tetapi garis perjuangannya dan pemikirannya tidak selalu berkiblat kepada Komintern. Ia seorang nasionalis yang menggunakan komunis sebagai alat perjuangannya saja. Dan juga Mas Saiful sangat ngefans sekali ya kepada Tan Malaka gitu ya. Dan Tan Malaka ini terkenalnya malah seorang sosok yang kontroversial. Terdapat perbedaan pandangan politik Tan Malaka terhadap revolusi Indonesia dengan beberapa tokoh bangsa ya seperti Sultan Syahrir. Nah, seperti apa Mas Saiful melihatnya? Ya, Tan Malaka yang saya ketahui yang merupakan sosok yang memegang teguh idealismenya. Berdasar hasil analisis dan penelitian dari berbagai sumber, pemikiran Sultan Syahrir dan Tan Malaka ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx ya, seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis dan sosialis revolusioner asal Jerman. Sultan Syahrir dan Tan Malaka memiliki perbedaan pandangan terhadap pemikiran Karl Marx. Masing-masing berusaha menafsirkan dengan pengalaman masing-masing. Namun dalam garis besarnya, Sultan Syahrir menginginkan menghadapi kapitalisme melalui jalan damai tanpa perlu mengorbankan nyawa rakyat Indonesia. Dengan mempresentasikan kekuatan diplomasi dalam upaya menghadapi pihak Inggris dan Belanda melalui perundingan-perundingan di bidang politik, ekonomi, dan militer. Sementara Tan Malaka ini mempresentasikan kekuatan perjuangan dalam upaya menghadapi pihak Inggris dan Belanda Hindia dengan menekankan pada gagasan yang merdeka 100%. Namun pada intinya perbedaan tersebut, jalur tersebut bertujuan sama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Mas Saiful ini sangat mendalami sekali ya sosok seorang Tan Malaka, bahkan dari segi kontroversialnya pun juga Mas Saiful sampai kesananya itu sampai memahami gitu ya. Waduh, baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, nanti kita akan kembali dan kita akan menceritakan kembali seorang sosok Tan Malaka seperti apa menurut versinya Mas Saiful. Sesaat lagi kembali masih di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kembali masih di podcast Sudut Pandang kali ini. Nah, Mas Saiful, seperti kita ketahui bersama, konsep pemikiran dan gagasan kebangsaan Tan Malaka juga dituangkan dalam buku nih. Kira-kira dari sekian buku karya Tan Malaka, buku apa yang paling Anda sukai? Ya betul ya, banyak buku-buku karya Tan Malaka seperti Narda Republik, Gerpolek, Geria
politik ekonomi, dari penjara ke penjara, menuju merdeka 100%, Madilog, materialisme, dialektika dan logika, serta banyak buku-buku lainnya. Namun menurut saya yang paling relevan ya untuk saat ini adalah Madilog gitu. Dan saya semakin tertarik mengulik sosok Tan Malaka ini berawal dari buku Madilog ini. Bagi saya itu ya keren sekali. Apa nih kesimpulannya yang Anda dapatkan di dalam buku Madilog tersebut? Ya banyak ya, namun berbeda saja dengan buku-buku lain karyanya yang biasanya membahas ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, dan sejarah seperti menuju merdeka 100%. Tan Malaka dalam Madilog ini menuliskan ilmu-ilmu alam mutlak, sains, biologi, fisika, dan kimia dengan pendekatan filosofis. Bahkan menurut mendiang peneliti politik LIPI ya, almarhum Dr. Alfian mengatakan Madilog ini adalah magnum opusnya Tan Malaka. Jadi melalui buku Madilog ini, Tan Malaka berupaya membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu pemikiran mistik dan irasional. Suatu gagasan yang menurut saya dalam gerakan liberasi ala Tan Malaka yang masih relevan sampai sekarang. Jadi dalam buku itu ditegaskan oleh Tan Malaka ya, sebelum Murba melancarkan revolusi kemerdekaan melawan imperialisme, logika mereka haruslah dimerdekakan terlebih dahulu dari segala rupa mistika seperti sesajen, dukun, pesugihan, dan sebagainya. Kayaknya sepertinya menarik sekali ya buku tersebut ya. Mas Saiful ini suka membaca ya Mas Saiful? Ya dari kebiasaan sampai sejak kecil sih gitu. Sejak kecil ya. Jadi tapi sudah bisa diselesaikan ya Madilog tersebut sampai hatam ya? Iya, saya baca berulang dan tidak ada bosannya. Oke. Melihat juga untuk kondisi pemuda saat ini nih, nah ya kan, untuk minat baca generasi sepertinya sudah sangat rendah nih, apalagi membaca buku-buku sejarah. Menurut Anda, bagaimana cara menumbuhkan minat baca generasi untuk saat ini? Ya, sebenarnya kebiasaan itu rentan dipengaruhi oleh lingkungan. Maka harus selektif dalam memilih komunitas, dalam pergaulan. Apalagi sekarang ini kita berada di era digitalisasi, di mana kita dimanjakan dengan sesuatu yang serba instan. Sehingga rasa malas membaca buku melanda kita gitu. Padahal asupan pengetahuan, literasi belajar itu salah satunya dengan membaca buku. Karena dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan beragam pengetahuan yang belum kita ketahui. Sehingga wawasan kita akan bertambah. Karena kan buku itu adalah jendela dunia. Selain Tan Malaka, siapa lagi sosok seorang yang dikagumi Mas Saiful nih? Banyak sih pahlawan-pahlawan nasional itu. Yang apa namanya? Lebih menyentuh itu Tan Malaka ya gitu ya? Iya, namun saya itu kan senang tipikal orang yang senang kepada sosok yang memang kontroversial. Gitu. Jadi daya tarik apa namanya untuk mengetahuinya itu lebih tinggi gitu. Sangat luar biasa sekali ya jawabannya, luar biasa. Malam hari ini kita membahas sosok seorang pahlawan Tan Malaka. Nah, buat pemerhati di rumah jangan lupa buat share dan subscribe yang masih belum subscribe, dan like serta komentar ya. Terima kasih. Bersama saya Fandi Maulana kembali di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.